Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tugas video filsafat dan Islam oleh Erdini Santika Putri. Di sini, saya akan menjelaskan beberapa poin penting yang berhubungan dengan filsafat. Yang pertama, kenapa filsafat itu penting bagi akademisi. Kemudian yang kedua, apa batasan bagi mahasiswa muslim dalam mempelajari filsafat. Kemudian yang ketiga, kenapa para ulama terdahulu sangat keras larangannya dalam mempelajari ilmu filsafat. Bagi para dosen, pendidik, dan siapapun yang terlibat dan berkecimpung dalam dunia akademik, yaitu pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, memahami filsafat ilmu itu sangat penting. Selain karena memiliki tanggung jawab besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan, mereka juga punya tanggung jawab besar menyiapkan generasi muda yang cemerlang melalui jalur pendidikan dan pengajaran. Dengan memahami filsafat ilmu, akademisi dapat mengidentifikasi dasar-dasar epistemologis dari disiplin ilmu yang digeluti. Filsafat ilmu merupakan landasan teoritis dan panduan praktis dalam menghadapi tantangan pesatnya dinamika kehidupan dan kemajuan iptek di era informasi yang semakin kompleks. Yang pertama, mengapa filsafat penting bagi akademisi? Di sini, saya akan menyebutkan beberapa poin penting yang menunjukkan bahwa filsafat penting bagi akademisi. Yang pertama, melatih cara berpikir kritis dan sistematis. Filsafat mengajarkan bagaimana menyusun argumen yang valid, mengidentifikasi asumsi tersembunyi, membedakan antara opini dan bukti, serta melihat suatu persoalan dari berbagai sudut pandang. Yang kedua, membangun fondasi metodologis untuk ilmu pengetahuan. Hampir semua disiplin ilmu modern seperti sains, matematika, ilmu sosial, dan hukum lahir dari pertanyaan-pertanyaan filosofis. Akademisi yang memahami filsafat akan lebih sadar akan dasar teoritis, metodologis, dan etis dari bidang ilmunya. Yang ketiga, mengasah kepekaan etika dan tanggung jawab ilmiah. Pertanyaan tentang etika penelitian, hakikat kebenaran, objektivitas, dan keadilan sangat dibutuhkan dalam dunia akademik. Filsafat memberikan kerangka untuk menilai persoalan-persoalan tersebut. Yang keempat, membantu memahami perkembangan sejarah intelektual manusia. Filsafat adalah peta besar perkembangan ide, sehingga memahaminya membuat akademisi tidak ahistoris dalam memproduksi ilmu. Kemudian, apa batasan mahasiswa muslim dalam mempelajari filsafat? Di sini, saya juga akan menyebutkan beberapa poin penting yang menunjukkan bahwa adanya batasan bagi mahasiswa muslim dalam mempelajari filsafat. Yang pertama, tidak menempatkan akal di atas wahyu dalam urusan akidah, karena kebanyakan filsafat itu menggunakan akal. Sedangkan akal digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan menguatkan keimanan, bukan untuk menggugurkan hal-hal yang sifatnya tauqifi, yaitu bersifat ketetapan tekstual seperti sifat Allah, hal-hal gaib, dan lain-lain. Contohnya, seperti mengusap di atas dua khuf. Kita diperintahkan untuk mengusap di atas khuf. Sedangkan jika kita lihat dengan akal, harusnya yang diusap itu bagian bawah khuf, bukan bagian atasnya. Tapi karena dalil memerintahkan kita untuk mengusap di atasnya, maka kita harus melakukannya. Yang kedua, tidak mempelajari filsafat dengan tujuan meragukan keimanan. Tujuan belajar adalah tahqiq al-ilm, yaitu mencari kebenaran dan memperkuat keimanan, bukan untuk sekedar mencari-cari argumen destruktif. Yang ketiga,
menjaga disiplin intelektual dan bimbingan. Beberapa ulama menganjurkan mahasiswa pemula belajar filsafat di bawah bimbingan guru yang menguasai filsafat sekaligus ilmu agama, agar tidak salah dalam memahami aliran seperti skeptisisme radikal, materialisme, atau ateisme. Yang keempat, membedakan antara kajian deskriptif dan sikap normatif. Mahasiswa perlu mampu mempelajari pemikiran yang bertentangan dengan Islam sebagai kajian ilmiah, bukan atau tanpa otomatis mengadopsinya. Kemudian, kenapa ulama dahulu keras sekali larangan mereka untuk mempelajari ilmu filsafat? Yang pertama, karena konteks awal masuknya filsafat Yunani. Pada abad kedua sampai 4 Hijriah, filsafat Yunani khususnya Neoplatonisme dan Aristotelianisme masuk ke dunia Islam secara besar-besaran. Banyak orang belajar filsafat tanpa pondasi agama yang kuat, lalu mencampur adukan konsep-konsep metafisika Yunani dengan akidah Islam. Misalnya, konsep emanasi, keabadian alam, atau penolakan sifat-sifat Tuhan. Yang kedua, karena kecemasan akan munculnya penyimpangan akidah. Beberapa pandangan filosof tertentu seperti Ibnu Sina atau Al-Farabi dalam isu-isu spesifik bertentangan dengan doktrin mainstream Ahlus Sunnah, terutama dalam kekekalan alam, definisi kenabian secara rasional murni, dan pengetahuan Tuhan. Ulama seperti Al-Ghazali mengecam bagian-bagian ini sambil tetap menggunakan filsafat logika dan epistemologi. Kemudian yang ketiga, karena minimnya akses pendidikan yang terstruktur. Pada masa itu, tidak ada kurikulum terkontrol. Orang bisa membaca teks metafisika berat sebelum menguasai logika dasar atau ilmu agama. Ini membuka peluang kesalahpahaman besar. Kemudian yang keempat, karena kekhawatiran politis dan sosial. Beberapa aliran filsafat pada masa tertentu digunakan untuk mendukung agenda politik, sehingga larangan ulama juga berfungsi menjaga stabilitas sosial dan agama. Kemudian yang kelima, karena posisi ulama berbeda dengan posisi filsuf. Banyak ulama klasik bukan anti filsafat, tetapi menginginkan filsafat dikritisi dan disaring. Contohnya, seperti Ibnu Rushd membela filsafat. Kemudian ada juga Al-Farabi dan Ibnu Sina adalah filosof besar Muslim. Kemudian Al-Ghazali mengkritik filsafat tetapi justru membuat logika Aristoteles wajib dipelajari oleh penuntut ilmu. Jadi, ulama dulu anti filsafat adalah penyederhanaan. Yang mereka tentang adalah filsafat yang disalahpahami atau digunakan untuk menentang akidah. Jadi, kesimpulannya di sini bahwasanya tidak semua filsafat itu keliru. Filsafat itu keliru jika dia bertentangan dengan wahyu. Dan jika filsafat itu tidak bertentangan dengan wahyu, filsafat sangat bermanfaat, bahkan bagi ilmuwan muslim. Batas yang perlu dijaga bukanlah larangan belajar, melainkan etika epistemik, pondasi akidah, dan pendekatan ilmiah yang proporsional. Jika dipelajari dengan benar, filsafat justru memperkuat pemikiran kritis, keimanan, dan kecanggihan intelektual. Sekian, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada benarnya itu dari Allah, dan jika ada salahnya itu dari diri saya pribadi dan syaitan.
Syukron, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.